Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan. Salam jumpa dalam kasih dan anugerah Allah bagi kehidupan kita, setiap orang yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Kapten Achillius Uyau. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali bisa menjumpai saudara dalam renungan Oasis Fajar pada pagi hari ini. Dan saya selalu percaya dimanapun saudara sedang berada, Tuhan menyertai saudara dan melimpahkan kasih setianya atas hidup saudara. Haleluya. Mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan pada pagi hari ini, diambil dari Mazmur 23 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat 3, dengarkan firman Tuhan. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini selalu mendengar suara Tuhan. Salah satu cara seorang gembala menuntun kawanan ternak gembalaannya adalah dengan mengeluarkan suaranya. Apakah dengan bersiul atau dengan mengeluarkan suara yang menjadi ciri khas sang gembala, yang tentunya dikenal oleh kawanan ternak gembalaannya. Yesus sendiri dalam Yohanes 10 ayat 16, ketika Yesus memperkenalkan dirinya sebagai gembala yang baik, Yesus berkata, ada lagi padaku domba yang lain. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka mendengarkan suaraku. Oleh sebab itu saudaraku, ketika Daud dalam Mazmur 23 ini menyampaikan sebuah pernyataan penting, Tuhan adalah gembalaku. Karena Daud memahami betul bahwa sebagai umat Tuhan yang membutuhkan tuntunan Allah dalam perjalanan hidup ini, penting sekali untuk selalu mendengar suara Tuhan sebagai gembala kita. Sebab Daud menyadari bahwa hidup yang kita jalani ini tidak selalu mudah, tidak selalu indah, tidak selalu penuh tawa dan sukacita. Tetapi ada saat hidup diperhadapkan sulit, diperhadapkan duka, diperhadapkan sakit, diperhadapkan tangis, yang kalau kita tidak mengalami tuntunan Allah, maka kita akan mudah menyerah, mudah putus asa. Tidak sedikit orang percaya yang kecewa dan mempersalahkan Tuhan atas keadaannya, atas keadaan gelap hidup yang ia alami. Daud sangat memahami untuk dapat terus melangkah dalam segala keadaan, maka kita membutuhkan tuntunan Allah, dan tuntunan Allah itu dialami ketika selalu mendengar suara Tuhan, karena Tuhan adalah gembala yang baik. Dari firman Allah ini kita akan melihat mengapa kita harus selalu mendengar suara Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama saudaraku yang kasih Tuhan, mengapa kita perlu selalu mendengar suara Tuhan? Karena dengan mendengar suara Tuhan menjadikan kita kuat dalam iman. Mendengar suara Tuhan itu menjadikan kita kuat dalam iman. Dalam ayat pertama Daud berkata dalam Mazmur 23 ini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ketika Daud mengatakan takkan kekurangan aku, ini adalah sebuah pernyataan iman Daud bahwa karena Tuhan adalah gembalanya, Daud akan ikut tuntunannya. Oleh sebab itu apapun yang terjadi, Daud meyakini bahwa ia tidak akan kekurangan. Seorang manusia seperti Daud, saudaraku, kalau kita ikuti perjalanan hidupnya, maka kita akan menemukan bahwa Daud adalah pribadi yang banyak kali menghadapi kesulitan. Perjalanan Daud yang akhirnya menjadi raja bukanlah sebuah perjalanan yang mudah.
Sejak ia diurapi oleh Samuel menjadi raja, tidak serta-merta semuanya berjalan mulus. Bertahun-tahun Daud hidup di padang gurun, dikejar untuk dibunuh, dianggap sebagai musuh dan pengkhianat. Tetapi Daud tidak pernah mempersalahkan Tuhan atas keadaannya. Oleh sebab itu ketika Daud berkata, "Takkan kekurangan aku," ini menunjukkan imannya kepada Tuhan, bahwa di dalam Tuhan ia pasti dipelihara, di dalam Tuhan ia pasti dapat lewati segala perkara. Bagaimana Daud bisa mendapatkan kekuatan iman seperti itu? Karena Daud menjadikan Tuhan sebagai gembalanya, dan tentu Daud selalu mendengarkan Tuhan yang menuntunnya sebagai gembala yang baik. Mendengar suara Tuhan menjadikan kita kuat dalam iman. Bukankah kuat dalam iman merupakan hal yang sangat penting dalam hidup kita sebagai orang percaya? Sebab firman-Nya berkata, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat 6. Dan bukankah dalam firman Tuhan juga menunjukkan kepada kita saat Tuhan Yesus dalam pelayanannya banyak sekali melakukan hal ajaib, mujizat, yang lumpuh dapat berjalan, yang buta dijelikan. Semua dilakukan Yesus karena Yesus melihat iman mereka yang datang kepadanya. Bahkan dalam Matius 15 ayat 21 sampai 28 menceritakan tentang seorang perempuan Kanaan yang datang memohon pertolongan Tuhan untuk kesembuhan anaknya. Ia tidak menyerah ataupun putus asa, sekalipun berulang-ulang ia ditolak. Yesus tidak mau mendengarkan suaranya, mengabaikannya. Bahkan murid-muridnya berusaha memerintahkan Yesus untuk mengusir dia, tetapi dia tidak putus asa, dia tidak menyerah. Apa sebabnya, saudaraku? Karena dalam ayat 28 Yesus melihat dan Yesus berkata kepada perempuan itu, "Hai ibu, besar imanmu." Saudara perhatikan itu. Iman menjadi hal yang sangat penting dalam hidup kita untuk mengalami perkara Tuhan yang ajaib, untuk melihat setiap kekuatan kemahakuasaan Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu mendengarkan suara Tuhan itu menjadi hal yang penting, karena mendengarkan suara Tuhan menjadikan kita kuat dalam iman. Roma 10 ayat 17 firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Hari ini saat engkau merasa mulai lemah dalam hidupmu, hari ini jika engkau merasa ada perkara-perkara sukar yang engkau sedang jalani, hari ini jika engkau mulai merasa takut dengan segala keadaan yang ada di hadapanmu, dengarkan baik. Tuhan adalah gembala kita. Dengarkan selalu suara Tuhan Yesus, gembala yang baik itu, melalui perenungan firman Tuhan setiap hari. Karena saat engkau mendengarkan suara Tuhan, engkau akan dikuatkan oleh Tuhan dalam iman, saudara. Amin, haleluya. Yang kedua, saudaraku, mengapa kita perlu selalu mendengarkan suara Tuhan? Yang kedua, karena mendengarkan suara Tuhan membuat kita melihat sejauh mana hubungan kita dengan Tuhan. Karena dengan mendengarkan suara Tuhan kita akan melihat sejauh mana hubungan kita dengan Tuhan. Saudara perhatikan ayat 2 dan ayat 3. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudara perhatikan itu. Saat kita membaca ayat-ayat ini tadi, kita melihat bagaimana kedekatan hubungan Daud dengan Tuhan gembalanya. Bagaimana Allah yang menuntunnya, menyediakan berkat, memberikan kesegaran rohani dalam hidup Daud. Bukankah seringkali dalam hidup ini kita mendapati hidup kita terasa hampa? Ada banyak orang percaya yang hidupnya kehilangan damai sejahtera, yang seringkali tidak disadari bahwa keadaan-keadaan itu disebabkan karena tidak hadirnya Tuhan dalam hidup kita, atau hidup kita sedang menjauh dari Tuhan. Keluargaku yang dikasihi oleh Tuhan, jika seorang berada dekat dengan saudara, saat ia berbicara dengan berbisik sekalipun, saudara akan mendengar suaranya. Tetapi ketika orang itu sangat jauh dari saudara, sekalipun saudara berteriak, maka ia tidak akan mendengarkan suaranya karena ia jauh.
Oleh sebab itu penting untuk selalu kita mendengar suara Tuhan. Karena dengan mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Nya, hidup kita akan dituntun untuk terus dekat dengan Tuhan. Dan selama kita dekat dengan Tuhan, kita tidak perlu takut tentang apa saja yang kita jalani. Sebab jika Tuhan dekat dengan kita, kita pasti bisa menjalani apapun dalam kehidupan ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tapi saat kita jarang mendengarkan suara Tuhan melalui khotbah hamba Tuhan, kita tidak pernah membaca ataupun membuka Alkitab kita, merenungkan firman Tuhan, itu berarti kita sedang jauh dari Tuhan. Bagaimana kita bisa mendapatkan tuntunan Tuhan kalau dalam hidup kita jauh dari Tuhan? Kita jauh karena kita tidak mendengarkan suara Tuhan dalam hidup kita. Menghadapi keadaan hari-hari ini, kita harus menjalani persekutuan di rumah. Kita harus melakukan kegiatan peribadatan kita di rumah bersama keluarga kita masing-masing. Masihkah kita sering mendengar suara Tuhan? Masihkah kita sering membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan? Hari ini Tuhan mengingatkan kita, Tuhan adalah gembala hidup kita. Untuk itu dengarkan selalu tuntunannya melalui firman-Nya. Sebab dengan mendengarkan firman Tuhan, kita akan terus dibawa untuk terus dekat dengannya. Yang ketiga, saudaraku, mengapa penting kita mendengarkan selalu firman Tuhan? Karena dengan mendengarkan selalu suara Tuhan, membuat kita mengetahui kondisi kesehatan rohani kita. Mendengarkan suara Tuhan membuat kita mengetahui kondisi kesehatan rohani kita. Saudaraku, saya ingin menjelaskan bagian ini dengan menyampaikan ilustrasi berikut ini. Ada seorang bapak yang membawa anaknya yang bernama Jurgen, membawanya memeriksakan diri ke seorang dokter THT. Ketika bertemu dengan dokter, lalu bapak ini menyampaikan keluhannya. Dokter, tolong anak saya ini, beri dia obat karena dia tidak mendengar suara saya. Sekalipun berulang-ulang saya berbicara, dia tidak menjawab saya. Saya tidak tahu apa penyakitnya. Oleh sebab itu tolong beri obat agar dia sembuh. Periksa anak saya ini. Baiklah, dokter mengatakan. Lalu kemudian dokter membawa bapak itu bersama anaknya untuk keluar ruangan pemeriksaan. Dan sang dokter menyuruh anak itu berdiri agak jauh dari bapaknya itu. Kemudian memerintahkan sang bapak untuk memanggil anaknya. Silakan panggil anak bapak itu. Lalu sang ayah mulai berteriak, Jurgen, dengarkan suara saya. Lalu dia berkata kepada dokter yang berdiri di sampingnya, dokter, perhatikan itu, dia tidak dengar suara saya. Lalu kemudian sang dokter kembali memanggil anak itu agar anak itu semakin mendekat. Kemudian kembali berkata kepada bapak dengan meminta bapak kembali memanggil anak itu. Kembali sang ayah memanggil, Jurgen, dengarkan suara saya. Lalu kemudian kembali ia berkata kepada dokter di sampingnya, dokter, lihat itu, dia tidak dengar suara saya. Lalu kemudian dokter itu kembali memanggil anak itu dan memintanya untuk berdiri dekat dengan ayahnya. Kemudian dokter kembali berkata kepada bapak itu, sekarang panggil lagi anakmu itu. Lalu sang ayah berteriak, Jurgen, dengarkan suara saya. Lalu dia mendengar suara anaknya berkata, iya bapak, dari tadi saya jawab bapak yang tidak dengar suara saya. Saudaraku, ternyata bukan anaknya yang sakit, tetapi bapaknya yang sedang sakit pendengarannya. Ilustrasi ini sebenarnya ingin mengisahkan kepada kita, jika engkau jarang ataupun tidak lagi mendengarkan suara Tuhan yang berbicara kepadamu, artinya ada masalah dengan kesehatan rohanimu, saudaraku. Mendengarkan suara Tuhan itu akan membuat kita mengetahui bagaimana kondisi rohani kita. Saat kita jarang mendengar suara Tuhan, jarang membaca Alkitab, jarang mendengarkan khotbah dari opsir ataupun hamba Tuhan, saudara, kemungkinan besar rohani saudara sedang sakit atau dalam kondisi rohani yang tidak baik. Dan kalau kondisi rohani kita sakit, pantas kita sering salah dalam keputusan. Pantas jika kita tidak bisa berubah dari kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Pantas jika rohani kita sakit, seringkali kita malas untuk beribadah, malas untuk berdoa kepada Tuhan.
Jika rohani kita sakit, sudah pasti kita mudah putus asa, kita mudah kehilangan harapan dalam setiap keadaan kita. Daud mengingatkan kita dalam firman Tuhan pagi ini, jika engkau ingin hidupmu digembalakan oleh Tuhan, maka kita harus selalu mendengarkan suara Tuhan. Mengapa mendengarkan suara Tuhan? Karena dengan mendengar suara Tuhan menjadikan kita kuat dalam iman. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Mendengar suara Tuhan membuat kita dapat mengukur sejauh mana hubungan kita dengan Tuhan. Apakah kita jauh atau dekat dengan Tuhan? Mendengar suara Tuhan untuk kita dapat melihat kondisi rohani kita. Kita sehat atau sakit rohani kehidupan kita. Doa saya, biarlah setiap pendengar sekalian terus digembalakan oleh Tuhan, dan mari kita terus mendengarkan suara Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam surga, terima kasih untuk firman Allah yang boleh kami dengarkan bersama pada pagi hari ini. Kami sungguh percaya Tuhan, Engkau gembala hidup kami. Engkau terus menuntun, memimpin kami dalam setiap langkah arah hidup kami. Hamba berdoa bagi setiap pendengar Radio Cakrawala yang sedang mendengar renungan Oasis Fajar ini. Tuhan memberkati mereka sekalian. Menjalani hari-hari ini ada begitu banyak hal yang seringkali mudah membuat kami takut, mudah membuat kami khawatir. Tapi kami percaya selama Tuhan menjadi gembala kami, maka kami akan terus berjalan melangkah dengan kekuatan Tuhan. Terus memberkati umat-Mu dalam segala aktivitas pekerjaan mereka, dan setiap kebutuhan-kebutuhan mereka diberkati Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, berkati para pemimpin-pemimpin kami Tuhan dalam upaya-upaya penanganan untuk pulih dari wabah COVID-19 yang sedang melanda bangsa kami. Kami percaya bahwa semuanya ada dalam kendali Tuhan. Tuhan akan menolong dan memberkati. Terima kasih Bapa. Sepanjang hari ini kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih setia Tuhan, damai sejahtera Allah akan terus menolong, menyertai kehidupan kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, arahkan terus hidup kita untuk terus mengandalkan Tuhan. Jadikan Ia selalu sebagai gembala dalam hidup kita. Dengarkan suara Tuhan selalu yang menuntun dalam setiap langkah kita. Doa saya, Allah memberkati kehidupan kita sampai seterusnya selama-lamanya. Amin. 89.2 FM Cakrawala Radio. Saat sunyi, saat sepi, ku merenung nasib ini. Sesungguhnya hidup ini tak berarti tanpa salib Tuhan bersamaku. Sungguh aku menyesali akan hidupku begini. Ku abaikan kasih setiamu, hidup dalam dosa penuh nista.
101 FM Cakrawala